Shalom, perkenalkan nama saya Julmira Maya. Saya mahasiswa Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, semester 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma administrasi negara menurut Nicholas Henry. Paradigma ini dikemukakan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1987. Beliau merupakan seorang presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik. Adapun 5 paradigma administrasi negara yang dikemukakan oleh Nicholas Henry yaitu: yang pertama, dikotomi politik dan administrasi tahun 1900 sampai dengan 1926. Paradigma ini diawali oleh pendapat dari Frank Goodnew pada tahun 1900 bahwa pemerintah memiliki 2 fungsi, yaitu politik dan administrasi. Menurut Goodnew 1990, fungsi politik adalah melakukan kebijaksanaan dan melahirkan keinginan dari negara. Sedangkan fungsi administrasi adalah hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai 1937. Administrasi negara bisa terjadi di semua tatanan administrasi tanpa memperdulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Hal itu merupakan dari lokus prinsip-prinsip administrasi negara. Yang ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Muncul karena banyak kritikan yang ditujukan untuk administrasi negara pada saat itu, sehingga ilmu administrasi negara memilih ilmu politik sebagai konsep dasar dari administrasi negara. Lokus dari paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik adalah birokrasi pemerintah dan mengalami kekurangan hubungan dengan fokusnya. Yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Pada saat itu, administrasi negara dianggap sebagai kelas 2 dari ilmu politik. Oleh karena itu, administrasi negara memilih kembali pada ilmu administrasi. Yang kelima, administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara pada tahun 1970. Administrasi negara meningkat ke wilayah ilmu kebijakan, politik, ekonomi. Proses pembuatan kebijakan pemerintah beserta analisisnya. Fokus dari administrasi negara adalah teori organisasi, praktek dalam analisis kebijakan publik, dan teknik administrasi dan manajemen yang maju. Sedangkan lokus normatif dari administrasi negara adalah birokrasi pemerintah dan persoalan-persoalan masyarakat. Yang kedua, perilaku administrasi. Manusia yang bertindak secara rasional merupakan manusia administratif atau administrative man. Terdapat 4 prinsip administrasi, yaitu yang pertama, efisiensi administrasi ditingkatkan melalui spesialisasi. Yang kedua, efisiensi ditingkatkan dengan membagi kelompok dalam suatu hierarki wewenang. Yang ketiga, efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mempersempit rentang kendali. Dan yang keempat, efisiensi ditingkatkan dengan pengelompokan pekerjaan dan maksud pengawasan berdasarkan tujuan proses, pelanggan, atau tempat. Yang ketiga, pilihan publik. Teori pilihan publik merupakan suatu teori yang menganggap bahwa manusia akan selalu mencari keuntungan dan manfaat yang paling menguntungkan bagi dirinya dalam setiap pengambilan keputusan, karena manusia diartikan sebagai makhluk ekonomi yang selalu mengejar keuntungan pribadi melalui serangkaian keputusan yang mampu memberikan manfaat yang paling tinggi. Adanya teori ini dapat membantu menghubungkan antara ilmu administrasi negara, ilmu politik, serta ilmu ekonomi. Teori pilihan publik adalah dapat menjadi penghubung antara ilmu administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. New Public Management. New Public Management muncul pada tahun 1980-an, khususnya di New Zealand, Australia, Amerika, dan Inggris.
ketika terjadinya krisis di negara tersebut. Seiring berjalannya waktu, paradigma ini menyebar. Hal itu dikarenakan adanya promosi dari lembaga internasional yaitu Bank Dunia, IMF, Sekretariatan Negara Persemakmuran, dan kelompok-kelompok konsultan manajemen. Paradigma New Public Management ini muncul disebabkan oleh sejumlah kekuatan yang baik di negara maju maupun negara berkembang. Sasaran utama dari perubahan yang diinginkan adalah peningkatan cara pengelolaan pemerintah dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan keefisiensi dan keaktifan. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli yaitu terdapat sejumlah prinsip dasar New Public Management, yaitu yang pertama, penanganan oleh pengajar profesional. Yang kedua, adanya pendefinisian yang jelas terhadap tujuan, fungsi, target, dan indikator keberhasilan. Yang ketiga, penekanan pada pengawasan, keluaran, dan manajemen kewirausahaan. Yang keempat, unit yang terkumpul. Yang kelima, kompetisi dalam layanan publik. Yang keenam, penekanan pada gaya sektor privat dalam praktek manajemen. Yang ketujuh, penekanan terhadap peran dari manajer publik dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi. Yang kedelapan, menjaga penerimaan terhadap kompetisi dan wawasan yang terbuka mengenai bagaimana tujuan publik harus dilakukan oleh aparatur pemerintah. Meta governance. Adanya globalisasi mengakibatkan munculnya meta governance, dan hal itu mengarah kepada pengurangan peran pemerintah secara dominan. Meta governance adalah suatu konsep yang berkembang seiring dengan perkembangan good governance. Meta governance merupakan teori yang berseberangan dengan teori neoliberalisme. Konsep neoliberal yang secara tegas mendefinisikan pemisahan ranah negara, pasar, dan masyarakat. Pembagian ranah tersebut menjadikan pasar sebagai pemegang kekuasaan terbesar, sementara kapasitas negara mengalami pelemahan dan masyarakat diposisikan sebagai konsumen. Global governance. Global governance bukanlah sebuah konsep yang jelas dan cenderung dianggap sebagai still catword semata-mata. Dalam artinya ini, global governance sebenarnya merupakan sebuah proyek normatif, yakni sebuah gagasan yang diidealkan ataupun ingin direalisasikan. Global governance sebagai upaya untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul akibat globalisasi, di mana terjadinya perkembangan pusat-pusat kekuasaan, otoritas, serta kompetensi yang baru di luar kerangka negara bangsa. Salah satu situs kekuasaan, otoritas, dan kompetensi yang sangat penting dalam konteks globalisasi adalah pasar. Berangkat dari asumsi bahwa globalisasi menimbulkan krisis politik tradisional, kebutuhan akan mekanisme atau fungsi yang ekuivalen dengan pemerintahan menjadi sangat besar. Sekian dan terima kasih.